Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah Pemuda Kaya yang Sederhana, episode 160. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 160. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi ketiduran di ruang cleaning service. Rupanya beberapa malam kurang tidur menyebabkan Andi tidak dapat menahan kantuknya. Dan siang itu Andi bertemu dengan staf yang biasanya mengurusi ISO, termasuk di dalamnya keadaan lingkungan kerja. Dan saat ini kedua orang staf itu datang ke HRD karena memang mereka sering berhubungan dengan HRD dan mereka bekerja di bawah kendali bagian HRD. Dan staf bernama Davi dan Doni itu pun kini sampai di bagian HRD dan bertemu dengan staf HRD bernama Erik. Pak Erik, ini saya ada temuan, kata staf bernama Davi itu kepada Pak Erik sambil memberikan selembar kertas yang telah ditandatangani Andi. Staf HRD bernama Erik itu pun kini memeriksa lembaran yang diberikan oleh Davi. Dan kini staf bernama Erik itu sedikit tertegun ketika mengetahui kalau ternyata data yang kali ini di tangannya adalah data dari seorang cleaning service bernama Andi. Dan Erik kemudian mendatangi staf senior bernama Ibu Yanti. Bu, ini ada data, tolong menurut Ibu bagaimana? Sambil Erik memberikan data itu kepada Ibu Yanti. Dan ketika Ibu Yanti melihat data itu, maka Bu Yanti kemudian berkata kepada staf HRD bernama Erik, "Rick, sudah kamu bilang saja sama yang kasih data ini kalau datanya diterima dan akan ditindaklanjuti, biar nanti aku yang urus masalah ini," kata Bu Yanti kepada Erik. Tak berapa lama kemudian Erik kembali ke tempat. Saat ini staf bernama Davi itu sedang duduk. "Pak Davi, biarkan data ini kami review dulu dan akan kami tangani sesegera mungkin," kata Erik kepada Davi. "Baik Pak Erik, itu saja temuan saya hari ini. Tolong segera ditindaklanjuti cleaning service itu." "Baik Pak, akan segera kami tangani," kata Erik untuk menenangkan hati Davi. Tak berapa lama dari kejadian itu Andi pun segera dipanggil ke bagian HRD untuk diberikan tindakan oleh HRD atas laporan dari staf bernama Davi itu. Dan saat itu Davi pun melihat Andi berjalan ke arah HRD. Saat itu Davi merasa cukup puas karena laporan tersebut sangat cepat direspon oleh pihak HRD perusahaan ini. Kini Andi telah memasuki ruangan HRD dan segera duduk di salah satu kursi yang telah disediakan oleh Erik. "Selamat siang Mas," kata Erik kepada Andi. "Selamat siang juga Pak," kata Andi kepada Erik. Dan kemudian Erik mengatakan temuan yang didapatkan staf bernama Davi. Dan Erik juga kemudian menyerahkan tanda pengenal milik Andi yang tadi diambil oleh Davi. Dan Erik kemudian berkonsultasi kepada atasannya yang bernama Ibu Yanti. Dan pada saat yang sama tiba-tiba Pak Akmal masuk ke dalam ruangan. "Selamat siang Pak," kata Pak Akmal kepada Andi. "Selamat siang juga Pak, ada apa nih Pak, kok tumben ke HRD?" kata Pak Akmal kepada Andi. Andi kemudian berkata kalau dirinya dipanggil HRD karena melakukan kesalahan. Andi kemudian mengatakan kalau dirinya tadi ketiduran di ruang cleaning service.
karena begitu mengantuk. Hal itu karena dirinya harus menunggui orang tuanya yang dirawat beberapa hari di rumah sakit. Rupanya Pak Akmal juga sudah mendapati info jika istri dari bos besar memang beberapa hari sempat dirawat di rumah sakit. Oh begitu ya Pak, kalau begitu Pak Andi silahkan kembali bekerja biar saya yang urus semua ini, kata Pak Akmal kepada Andi. Tapi Pak, ini urusan saya di HRD belum selesai, kata Andi kepada Pak Akmal. Sudah Pak Andi, ini semua di bawah kendali saya. Kalian kembali bekerja, kata Pak Akmal kepada staf bernama Erik dan Yanti itu. Baik Pak, terus itu masalah cleaning service bagaimana Pak? Kata Yanti kepada Pak Akmal. Ya sudah beres, kalau sudah aku minta bekerja lagi dia. Sudah kamu bekerja seperti biasa, jangan banyak tanya. Nanti manajer kalian saja suruh menemui saya kalau kalian belum puas dengan hal ini. Atau kalian mau lapor ke Pak Nathan juga silahkan, kata Pak Akmal sambil menuju ke ruang tempatnya bekerja. Kini Erik dan Yanti hanya bisa pasrah ketika Pak Akmal berbicara seperti itu. Pak Akmal adalah pimpinan tertinggi mereka sehingga apa yang dikatakan Pak Akmal adalah perintah bagi mereka. Sementara itu Davi yang saat itu melihat Andi berjalan keluar dari ruang HRD saat itu Davi berpikir, wah terima deh akibatnya kalau jadi pekerja tapi tidak mengikuti aturan yang berlaku, kata Davi sambil tersenyum kepada Andi. Dan Davi kemudian mencegat perjalanan Andi. Hai Mas, dapat sanksi apa dari HRD? Kata Davi dengan mimik wajah terlihat meledek Andi. Dan mendengar apa yang dikatakan Davi itu, Andi teringat kalau staf satu ini tadi telah tidak sopan dengan memaki-maki dirinya. Wah kalau Mas mau tahu sebaiknya langsung dari sumbernya deh Mas ke HRD, kata Andi sambil tersenyum. Fandi saat itu terlihat penasaran dan berkata, kamu diberi sanksi apa Mas sama HRD? Kasihan deh Mas. Mendengar kata-kata dari Fandi itu, Andi hanya tersenyum. Maaf Mas, saya mau bekerja kembali. Dan kini Fandi semakin terlihat gemas ketika melihat Andi yang sedemikian tenang keluar dari ruang HRD seolah tidak terjadi apa-apa dengan dirinya. Fandi kemudian menghubungi salah seorang kenalannya yang bekerja di bagian HRD. Dan ternyata temannya tersebut tidak mengetahui apa hukuman bagi cleaning service tersebut. Kini Fandi terlihat makin penasaran dengan nasib Andi di perusahaan itu. Ah cuma cleaning service aja kok, belagu banget sih dia, kata Fandi di dalam hatinya. Dan hari itu Andi kemudian melanjutkan kerjanya. Dan hari itu setelah makan siang sekitar jam 1:30 Fandi terlihat berkeliling ke beberapa ruangan untuk memantau beberapa ruangan. Dan saat itu Fandi melihat Andi berjalan masuk ke arah ruang direksi. Dan saat itu Fandi merasa begitu heran ada apa Andi masuk ke ruangan itu. Namun Fandi kemudian berpikir mungkin Andi saat itu disuruh membersihkan ruangan oleh direksi. Sehingga Fandi kini hanya melihat dari jarak beberapa meter dan tidak mendekat ke pintu masuk ruang direksi. Dan beberapa saat kemudian terlihat Andi keluar dari ruang direksi perusahaan itu. Pak Andi, kita mau makan siang di mana Pak? Wah kalau itu terserah Bapak saja. Kan Bapak yang mengajak saya makan siang, kata Andi kepada para direksi itu yang terdengar begitu aneh bagi Davi. Davi yang saat ini hanya berjarak beberapa meter dari mereka bisa dengan jelas mendengarkan percakapan itu, dan percakapan itu begitu aneh terdengar olehnya. Andi dan para direksi perusahaan itu terlihat sangat akrab. Bahkan kini sepertinya mereka hendak makan siang bersama. Pak Andi, bagaimana kalau kita makan di restoran yang ada di dekat mall saja Pak?
kata Pak Nathan kepada Andi. Saat itu Davi tak habis berpikir bagaimana mungkin Pak Nathan berkata seperti itu hanya kepada seorang cleaning service. Gaya bicara para direksi yang berjumlah 3 orang itu terdengar sopan kepada Andi. Bahkan gaya bicara para direksi terkesan menunjukkan rasa hormat pada si cleaning service itu. Davi saat ini sungguh tidak bisa berpikir melihat pemandangan seperti itu. Bagaimana Pak kabar Mama Pak Andi? Apakah sudah sehat Pak? Maaf ya Pak, kami tidak bisa membesuk beliau di rumah sakit soalnya ada beberapa urusan perusahaan yang mesti kami selesaikan, kata salah seorang direksi itu kepada Andi. Iya Pak, tidak apa-apa, Mama saya sudah pulang ke rumah kok Pak. Dan dalam waktu beberapa hari mudah-mudahan sudah sehat seperti sedia kala, kata Andi sambil berjalan menuju pintu keluar di lorong itu. Melihat dan mendengar hal itu, Davi saat itu hanya mendapati rasa bingung dan tak mengerti. Dan pikirannya seperti berhenti dan tidak dapat mencerna dengan apa yang dilihatnya itu. Tampak Andi berjalan beriringan dengan para direksi dan mereka terlihat begitu menghormati Andi. Dan saat itu Davi melihat pemandangan itu sampai Andi dan para direksi hilang di ujung lorong dan masuk ke dalam pintu lift. Ada apa ini, kok aneh begini ya? Kata Davi sesaat setelah Andi dan para direksi perusahaan itu hilang dari pandangannya. Dan sepertinya Andi tidak asing bagi para direksi dan sepertinya si cleaning service itu bukan dianggap sebagai orang rendahan para direksi. Bahkan terlihat dari cara bicaranya tadi jika para direksi sangat menghormati si cleaning service itu. Dan kini Davi kemudian teringat dengan apa yang dilakukan tadi terhadap si cleaning service itu. Saat ini Davi kemudian menyadari kalau secara jabatan memang posisi cleaning service sangat jauh di bawah dirinya. Namun melihat kedekatan si cleaning service itu dengan para direksi kini membuat dirinya sedikit bergidik. Apalagi melihat para direksi yang terlihat begitu menghormati si cleaning service itu. Wah, bahaya kalau si cleaning service itu sampai balas dendam kepadaku, batin Davi. Si cleaning service itu begitu disegani para direksi. Dan pantas saja dia tadi keluar dari ruang HRD dengan sedemikian tenang. Ada kemungkinan dia tidak dikenakan sanksi oleh HRD. Dan melihat kedekatan si cleaning service itu dengan para direksi, memang ada kemungkinan pihak HRD juga akan segan dengan si cleaning service itu karena memang perbuatan si cleaning service itu hanya masalah prosedural kerja dan tidak merugikan perusahaan. Dan kini kembali Davi teringat tadi dirinya telah memarahi Andi dengan kata-kata yang tak pantas untuk diucapkan. Kini Davi kemudian melanjutkan bekerja. Sedangkan Andi yang kini telah berada di sebuah restoran dengan para direksi. Kali ini Andi bak menjadi raja. Para direksi terlihat begitu menghormati Andi. Dan di restoran itu kini Pak Nathan kemudian membicarakan masalah perusahaan dengan Andi. Bahkan kini para direksi perusahaan ini pun akhirnya menyampaikan beberapa hal tentang perusahaan ini langsung kepada Andi. Bahkan Pak Akmal kemudian dengan setengah tertawa lalu berkata kalau bagian HRD mendapati laporan kalau Andi tadi kedapatan tidur di ruang cleaning service. Salah satu direksi kemudian dengan setengah bercanda berkata, wah ini baru boleh dicontoh, saya tahu Pak Andi pasti capek luar biasa setelah menunggui mamanya di rumah sakit. Harusnya Pak Andi tidak usah datang Pak. Tapi itulah Pak Andi dalam keadaan apapun datang ke tempat kerja. Dan masih dalam situasi bercanda saat itu Andi kemudian menceritakan bagaimana serunya menjadi cleaning service.
Siang tadi dirinya sempat diomeli dengan kata-kata yang tidak pantas karena ketahuan tertidur. Namun saat ini Andi berpesan agar orang yang mengomeli dirinya itu dibiarkan, karena memang itulah standar kerja di perusahaan ini. Semua bagian harus mengikuti standar operasional prosedur dalam bekerja. Dan Andi memang merasa bersalah hari ini. Bagaimana Pak? Apakah orang itu harus kita beri sanksi Pak? Kata salah seorang direksi kepada Andi ketika mendengar kalau tadi Andi sempat diomeli dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengarkan. Tidak usah Pak, biarkan saja Pak. Saya menikmati semua ini kok. Cuma nanti Pak saya minta Bapak-Bapak disampaikan ke semua lini yang ada di perusahaan ini tolong. Dalam kondisi apapun etika tetap dijaga supaya nuansa kebaikan dan keramahan tetap ada di perusahaan ini. Dan jam 3 siang Andi terlihat baru sampai kembali ke perusahaan itu. Kini Andi lalu melanjutkan rutinitasnya kembali. Kali ini Andi terlihat menyapu sampah dari daun-daun yang berserakan di belakang perusahaan. Kali ini Andi bekerja dengan Firman dan kedua orang itu terlihat bekerja dengan giatnya walaupun saat itu cuaca begitu panas menyengat. Davi rupanya saat itu masih terus dengan aktivitasnya dan ketika dari kejauhan Davi melihat tengah ada dua orang cleaning service yang sedang bekerja, maka Davi terus berjalan ke arah kedua orang itu. Rupanya saat itu Davi tidak mengira kalau Andi juga sedang bekerja di tempat itu. Dan ketika Davi lewat di tempat itu, Andi segera menoleh dan berkata, "Kesini Pak, mendekat, saya mau bicara sama Bapak." Sesaat Davi menoleh ke arah datangnya suara. Dan alangkah kagetnya Davi ketika melihat ke arah sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari cleaning service yang tadi siang sempat dimarahinya. Dan kini dengan wajah pucat Davi kemudian berkata, Iya pada apa ya? Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 160. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.